jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Hari ini, tanggal 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan materi pemrograman PHP dasar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Untuk pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya boleh berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, Ya Allah ya Tuhan kami, sinarilah kami dengan sinari daya-Mu. sinarilah kami dengan sinari daya-Mu. Sebagaimana Engkau telah menyinari bumi ini, Sebagaimana Engkau telah menyinari bumi ini dengan matahari-Mu untuk selama-lamanya. dengan matahari-Mu untuk selama-lamanya. Ya Allah ya Tuhan kami, Ya Allah ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami, tambahkanlah ilmu kami, dan pertinggilah kecerdasan serta pemahaman kami. dan berilah kecerdasan serta pemahaman kami. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum komentari mulai, mau presentasi terlebih dahulu ya, untuk mengecek kehadirannya kalian. Kalau Fiansyah, Tito, Hadir. Wildan, Hadir. Amos, berarti hadir semua untuk hari ini, tidak ada yang absen. Komentari akan mulai ke materi pembelajaran hari ini. Boleh silakan disimak. Oke, ini ada materi pemrograman PHP. Materi apa saja yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang ingin menjawab? Saya lihat di pertemuan sebelumnya kita mempelajari JavaScript. Kalau ikut dari JavaScript itu ada 4, dokumen.write, terus HTML, console log, sama alert. Nah, fungsinya itu dokumen.write sama HTML itu untuk memasukkan script dari JavaScript-nya ke HTML, menampilkan terus di console log itu untuk menampilkan pada konsol, dan terakhir ada alert itu untuk menampilkan sebuah pop-up. Oke, terima kasih untuk Wildan. Ada lagi? Ya, boleh. Karena saya itu ada yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada function. Itu function itu kayak jadi wadah banyak code yang bisa kita panggil. Jadi kita nggak perlu write code lagi panjang, kita tinggal panggil aja functionnya. Terus yang kedua ada tipe data ya, tipe data di JavaScript ada kemudian itu cuma ada dua output, yaitu true sama false. Terus ada tipe data integer, ada float, dan ada string. Oke, terima kasih untuk Tito. Boleh yang close dulu untuk Wildan dan Tito. Terima kasih untuk bantuan penjabaran dari materi sebelumnya. Kita lanjut. Oke, ini adalah persepsi hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materinya, Bu Mentari mau ngasih tahu dulu kenapa sih kita harus belajar PHP dan sepenting apa kita belajar pemrograman PHP. Ini ada dari survei Stack Overflow. Webnya Bu Mentari mau tunjukin dulu. Oke. Nah, jadi web survei Stack Overflow ini di sini isinya banyak berkaitan dengan pemrograman yang memang digunakan oleh program-program yang digunakan oleh developer seluruh dunia. Jadi nggak cuma programmer atau developer di Indonesia. Dan di bagian ini yang Bu Mentari akan sampaikan. Kalau kalian bisa lihat di sini, ini ada pemrograman JavaScript, HTML, CSS, SQL, Python, TypeScript, Java. Ini ada Bash, C#, C++, sama PHP. Nah, dari beberapa di antaranya ini untuk pemrograman web. Ini kayak JavaScript, ini HTML, CSS, SQL, Python juga bisa untuk pemrograman web ya. Terus juga ada basis datanya juga. Terus untuk pemrograman game, ini ada C#, terus juga sama ada TypeScript. Nah, untuk yang aplikasinya ini ada
dipakai programmer. Nah, di sini urutannya masih banyak di bawah. Jadi si PHP ini masih dalam kelas klasifikasi atas. Dan itu kenapa termasuk ke dalam bahasa pemrograman yang masih populer. Dan juga PHP ini banyak komunitasnya. Jadi kalau seandainya kalian misal bingung ataupun stuck sama pemrograman di PHP-nya, kalian bisa bertanya di komunitas-komunitasnya. Oke, kita balik lagi ke materinya. Oke, lalu kegiatan hari ini. Jadi di sini ada pretest menggunakan Kavot, terus juga ada materi pemrograman PHP dasar, ada post-test, mengerjakan LKPD, kemudian menyimpulkan materi pembelajaran. Oke, ini pretest menggunakan Kavot. Boleh silakan dibuka kavot.com-nya, kemudian Peggy akan kasih kodenya. Boleh silakan diketik game-nya 3990355. Oke, udah ya? Udah semua. Bisa kita start? Ini waktunya ya? Waktunya. Ini siapa yang merah? Langit. Gimana? Oke, kita lihat ya hasil akhirnya. Ya betul. Oh, lulus itu. Amos. Siapa nih? Wildan. Oke. Berarti satunya Wildan, duanya Amos, 3 Tito, 4 Charles, 5 Alvin. Oke, tadi pretest ini tujuannya untuk mengetahui materi awal yang sudah kalian ketahui atau pahami tentang pemrograman PHP sebelum kita belajar pemrograman PHP. Bisa kita lanjut? Oke, boleh tarik nafas dulu. Tadi kan udah ada penjelasan tentang Stack Overflow. Terus juga penjelasan tentang kenapa kita harus belajar PHP. Terus juga tadi ada materi-materinya. Sekarang boleh tarik nafas dulu. Kita akan ya duduknya boleh yang benar semuanya. Boleh dibaca apa itu? Apa kira-kira? Bebek, apa lagi? Apa kira-kira? Berapa? Oke, kucing. Kita lanjut. Apa tuh berapa? Apa? Dua. Hah? Kambing? Apa? Ayam? Yang keras? Apa? Kira-kira apa? Enggak dong. Oke, jalan. Yang berapa? Singa? Apa? Jerapah? Oke. Bisa gitu. Kita lihat ini.
bicara PHP. Jadi PHP adalah bahasa pemrograman scripting yang berjalan pada server. PHP dikembangkan dengan bahasa C sehingga sintaksnya mirip dengan bahasa C. Nah, itu kenapa sebenarnya kalian di kelas 10 itu harus belajar pemrograman bahasa C. Karena beberapa bahasa pemrograman yang sekarang itu populer dibuatnya dari bahasa pemrograman C. Nah, itu makanya bisa dibilang C ini adalah ibu dari bahasa pemrograman. Kalau mungkin kalian pernah belajar Python, di Python itu benar-benar yang sintaksnya itu mirip banget sama C. Bedanya di Python itu nggak pakai titik koma. Kalau di C kan sintaksnya berbeda. Nah, itu kenapa banyak bahasa pemrograman yang dibuat dari bahasa pemrograman yang memang udah ada lebih dulu. Oke, peralatan yang dibutuhkan untuk belajar PHP, ini ada PHP interpreter, kemudian ada text editor, ada web server, ada web browser. Text editor apa yang pernah kalian pakai buat pemrograman? VS Code. VS Code. Ada lagi nggak yang lain? Sublime. Ada lagi yang lain? Outlook. Apa? Outlook. Outlook. Oke, buat C ya. Buat C ya. Oke, yang pernah tahu Atom, terus juga Dreamweaver. Dreamweaver itu keluarganya Adobe. Jadi kalau kalian biasa mainan After Effects, terus juga Premiere, nah itu ada tuh keluarganya Adobe namanya Dreamweaver untuk pemrograman. Kemudian ada text editornya ya, maksudnya macam-macam text editornya. Terus ada web browser. Web browser apa yang biasa kalian pakai? Chrome, apa lagi? Edge, terus apa lagi? Firefox. Terus apa lagi? Ada lagi yang lain? Opera. Oke. Oke, isi browser. Nah, dari berbagai macam ini, yang biasa kalian pakai adalah yang Chrome ya. Oke. Kenapa orang sekarang ini atau programmer yang sekarang ini lebih kebanyakan menggunakan Chrome kalau dia menggunakan Windows? Karena memang mungkin dari segi kecepatannya ya, ketika membuka itu lebih cepat menggunakan Chrome ketimbangkan yang lainnya. Apalagi misal kita menggunakan Edge, itu dari segi kecepatan untuk loadnya aja sebenarnya. Kemudian ada PHP interpreter sama web server. Kita nggak usah pusing lagi buat misal PHP interpreter sama web server karena ada yang namanya exam. Betul. Ada yang namanya SAMPP. Jadi nanti kalian tinggal install SAMPP-nya, kemudian tinggal di start atau running aja. Nanti dia sudah mengcover interpreternya sama servernya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia alur pembuatan PHP. Jadi dari programmer siapa? Kalian ya berarti ya. Oke. Programmernya kalian, kemudian program PHP diupload ke server agar bisa dieksekusi. Kemudian server akan mengeksekusi program PHP-nya kalian. Ini adalah alur dari kerjanya ya. Ketika kalian membuat pemrograman PHP. Varian. Oke, di matematika ada kan ya? Di matematika ada variabel. Sebenarnya sama intinya. Yang membedakan adalah nanti sintaksnya, cara kode-kodenya bisa dibilang kayak gitu. Jadi variabel di sini dalam pemrograman juga memiliki arti yang sama seperti matematika. Terus juga variabel adalah tempat menyimpan nilai sementara. Variabel akan ada selama program dijalankan, namun kita juga bisa menghapusnya dari memori. Oke, kalau bisa dimisalkan gitu ya, bisa diumpamakan. Tahu piring kan ya? Iya, Oke. Kalau kalian makan, ada lauk pauknya nggak di atas piring? Oke, nasi, terus juga sayur, terus juga bisa ada tempe, terus juga bisa ada ayam ataupun ikan. Itu adalah tipe datanya. Sedangkan si piringnya atau wadahnya itu adalah variabel. Jadi variabel ini adalah yang nantinya jadi wadah untuk tipe data. Tipe datanya nanti akan dipelajari selanjutnya. Sampai sini paham? Oke, ini adalah mengenal tipe data PHP. Ada beberapa yang memang sering digunakan oleh kita. Yang pertama ada tipe data char, karakter, kemudian ada tipe data string. Ini bentuknya adalah nanti teks, kemudian tipe data integer, angka, float, pecahan, boolean, objek sama array dan float. Yang pertama, tipe data char. Oke, char adalah tipe data yang terdiri dari karakter. Penulisannya diapit dengan tanda petik 1.
S ini apa tadi? Variabel. Apa? Variabel. Variabel. Oke. Berarti simbolnya variabel di dalam PHP apa? Dollar ya. Oke. Huruf ini berarti apanya? Nama variabel. Nama variabelnya. Oke. Nah, kemudian ini apanya berarti? Tipe datanya ya. Oke. Tipe datanya boleh kutip 1 sama kutip 2 sebenarnya. Jadi nanti kalau misal ada tipe data yang dikutipin akan terbacanya sebagai tipe data char atau nanti string. Di sana. Oke, kita lanjut. Yang kedua ini tipe data integer di PHP. Jadi integer adalah tipe data angka, penulisannya tidak menggunakan tanda petik. Jadi di sini langsung angka-angkanya apa-apa aja. Kemudian di depannya ini ada nama variabelnya. Oke. Sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materinya? Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Umar. Saya mau nanya, itu kalau cari itu kan tipe cara penulisannya kan di tanda kutip 1 ya. Kalau integer itu kalau dikasih petik juga, apakah itu termasuk tipe data integer atau tipe data lainnya? Terima Oke. kasih. Ya. Terima kasih untuk Umar pertanyaannya, menarik. Oke, saya mau jawab pertanyaan dari Umar tadi. Kalau dibilang tipe data integer itu kan udah tanda kutipnya ya, atau char ya. Nah, kalau seandainya integer ditanda kutipin, apakah tetap menjadi integer? Jawabannya tidak. Kalau integer, kalian kasih tanda kutip akan terbacanya sebagai string. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Yang selanjutnya ini ada tipe data float di PHP. Jadi float adalah tipe data bilangan pecahan, sama seperti integer. Jadi tipe data ini tulis tanpa tanda petik. Di sini ada variabelnya panjang, kemudian ada variabelnya juga kapasitas. Nah, ini isinya kayak gini kalau float. Dia pakai tanda titik. Terus juga bisa sebenarnya float dituliskan seperti ini, asalkan di depannya tetap angka. Bisa kita lanjut? Nah, yang selanjutnya ini adalah tipe data boolean. Jadi tipe data boolean adalah tipe data yang hanya bernilai true sama false. Jadi penulisan true sama false ini tidak diambil dengan tanda petik. Misalnya gini, ini adalah nama variabelnya is active, isinya adalah false. Kemudian yang di bawahnya nama variabelnya yang mereka isinya adalah true. Jadi isi booleannya adalah yang false atau true. False-nya itu nilainya 0 atau kosong. Kemudian yang true-nya itu 1. Karena boolean itu nilainya cuma kalau nggak 1, 0. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan lagi terkait dengan materi yang sudah disampaikan? Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Ian, Bu. Saya ingin bertanya, apa perbedaan integer sama float? Kan padahal itu sama-sama angka, Bu. Oke, terima kasih. Oke, tadi pertanyaan dari Ian, apa bedanya integer sama float? Padahal sama-sama angka. Oke, kalau kita lihat tadi di sini, yang float ini kan ada komanya ya, atau titiknya itu. Nah, ini termasuk dalam bilangan desimal. Jadi semua yang termasuk dalam bilangan desimal termasuk juga dalam tipe data float. Kalau seandainya kalian bisa di sini cuma 1, 2, 3, nah itu masuknya ke dalam integer. Jadi bilangan-bilangan yang bulan. Kalau untuk bilangan desimal masuknya ke dalam tipe data float. Jadi beda itu. Oke, paham sudah? Oke. Bisa dilanjut lagi? Di sini ada tipe data array dalam PHP. Array adalah tipe data yang berisi sekumpulan data. Nah, ini di sini ada 2 cara penulisannya. Yang pertama, di sini dia ngasih tulisan array-nya, terus juga baru indeksnya. Yang kedua, di sini pakai huruf siku langsung indeksnya. Bedanya apa kira-kira? Ada kata array. Oke, nggak ada kata array-nya. Terus apa lagi bedanya? Kira-kira dibentuk apanya? Penutupnya. Oke, penutupnya ya. Kalau yang atas, kalau dia mau pakai array, berarti penutupnya yang biasa, bukan tutup biasa. Kalau seandainya dia nggak pakai array, langsung terbaca indeks, berarti pakai yang siku ya. Siku ya. Oke. Kita lanjut lagi. Tipe data objek di PHP. Jadi tipe data objek adalah tipe data abstrak yang berisi data dan metode. Oke, ini ada variabel namanya user, kemudian di dalamnya ini user objek. Nah, kalau seandainya kalian mungkin bilang, kok objeknya sedikit doang? Enggak. Di sini hanya contoh aja untuk objek
objeknya dari bentuk potongan dari programnya. Kalau seandainya nanti kalian membuat, itu akan banyak ke bawahnya. Tipe data nol di PHP. Jika kita mengisi variabel dengan nilai nol, maka variabel tersebut akan dianggap kosong atau tidak punya nilai. Jadi di sini ada variabel namanya apa? Nama ya. Isinya apa tipe datanya? Nol. Kalau seandainya kayak gini, berarti kan nanti hasilnya nggak ada dong. Kalau tadi misal di sini saya tulisin 82, terus di Fardam, hasilnya nanti tipe datanya muncul apa? 82. Di sini 82 ganti. Tadi apa jadi? Enggak, bukan nolnya diganti. Nolnya diganti jadi 82. Tipe data apa? Integer. Oke, integer ya. Oke, kalau kalian di sini tulisinnya nol, nggak ada. Tapi kalau seandainya diganti menjadi misal tadi 82 atau karakter, ya nanti terbaca akan tipe data yang kalian tuliskan. Tapi di sini nanti mungkin programnya akan banyak. Di sini hanya pengenalan tipe datanya saja, tidak sampai membuat program keseluruhannya. Ada yang ingin ditanyakan untuk keseluruhan dari materinya? Saya Bu, saya Alfiansa. Untuk bahasa pemrograman PHP, apa bisa digabung dengan database? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, untuk bahasa pemrograman PHP, apakah bisa digabung atau dikombin dengan database? Jawabannya adalah bisa. Nanti kalian akan mempelajari SQL, terus juga ada database tersendiri materinya, nanti akan kalian pelajari. Oke, sudah bisa dipahami? Kita lanjut lagi. Oke. Setelah materi ada mengerjakan LKPD. Jadi sekarang waktunya berkelompok dan mengerjakan lembar kerja peserta ini. Saya akan berikan LKPD-nya. Dan nanti silakan dibaca isinya apa, kemudian instruksinya apa. Nanti kalian bisa kerjakan di lembar paling terakhir. Saya kasih dulu. Pada kegiatan ini siswa diminta melakukan analisis permasalahan berupa penyelesaian penelaahan tipe data dalam satu program yang diberikan. Untuk menunjang kemampuan menganalisis, siswa jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMK Perguruan Tinggi mengkorelasikan antara program yang diberikan dengan macam-macam tipe data yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Karena pada kegiatan sebelumnya masih banyak siswa yang belum memahami jenis dari tipe data bahasa pemrograman, untuk itu siswa melakukan analisis secara berkelompok agar terjadi diskusi dan pertukaran informasi positif antar anggota kelompoknya. Nah, di bagian belakang ini ada hasilnya. Bisa kalian tulis di bagian sini. Bisa dipahami? Oke, boleh silakan di. Kalau misal bingung, boleh silakan menggunakan Visual Studio Code-nya dicoba di komputer. Biar kalian tahu. Ini kan ada outputnya di situ ya. Ya kalau bingung. Udah berapa? Waktunya 2 menit lagi. Kalau bingung boleh pakai VS lagi. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Jadi silakan dimaksimalkan untuk menyelesaikan. Setelah ini kita akan mempresentasikannya. Jadi di masing-masing kelompok. Sudah ada yang selesai? Udah? Yang ini udah? Yang satunya? Kita tunggu beberapa detik. Sudah selesai semuanya? Oke. Saya ingin menawarkan kepada kelompok yang mau maju presentasi. Ada yang mau maju dulu? Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan LKPD dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya Muhammad Alfiansa. Saya mau Nomor 1 itu datanya integer, nomor 2 integer, nomor 3 integer,
nomor 4 integer, nomor 5 integer, nomor 6 float, nomor 7 float, nomor 8 boolean, nomor 9 boolean, nomor 10 char, 11 char, nomor 12 array. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kelas dulu buat tahu. Oke, boleh selanjutnya yang mau maju. Ya, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi LKPD kami. Perkenalkan, saya Zeta Putri. Halo, saya Charles Andriansyah. Terakhir saya mau perkenalkan. Yang pertama, atau nomor pertama itu nama tipe datanya adalah integer, lalu yang kedua juga integer, lalu yang ketiga itu integer, namun ada penjumlahan dengan variabel a. Yang nomor 4 juga sama dengan nomor 3, namun bedanya dia dengan variabel e. Lalu yang kelima ada tipe data objek karena dia memanggil variabel a dan c, variabel d dan c. Lalu yang keenam ada tipe data float dan 7 dan 6 dan 7 itu sama, float juga karena dia ada bilangan pecahan. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh umat. Nomor 8 itu ada boolean, yang juga sama, boolean, boolean array, 11 char, dan 12 array. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kelas lagi. Oke. Ada yang mau maju? Oh, ini sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil dari LKPD kelompok saya. Sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Ya, perkenalkan saya Bagus Tito. Saya Beda Jasi Cidan. Nama saya Abdul Yuharda. Dan terakhir nama saya Muhammad Mustafa. Tipe data yang pertama, kita mendapat hasil variabel A sama dengan integer. Yang kedua, variabel B sama dengan integer. Yang ketiga, ada variabel C sama dengan integer dengan hasil 15. Yang keempat ada variabel Z sama dengan integer dengan hasil 10. Yang kelima ada tipe data integer. Yang keenam ada float. Yang ketujuh ada float. Yang kedelapan ada boolean. Yang ke-9 ada boolean. Yang ke-10 ada char atau strings. Yang ke-11 ada char atau string. Dan yang terakhir yang ke-12 ada tipe data array. Sekian dari presentasi kelompok saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kelas lagi. Oke, terakhir. Ada yang beda nggak? Nah, kasih tahu yang bedanya aja. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan LKPD saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Supriana. Nama saya Mataru Dana. Nama saya Tan Richard. Jadi yang beda dari kelompok kami itu ada nomor 4 sama 5. Di sini kita pakai tipe datanya dulu. Tipe datanya tuh. Yang nomor 4 sama 5. 4 sama 5. Yang lain apa? Objek sama ada integer. Ya, boleh gitu. Ya, dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kelas untuk yang terakhir. Oke, boleh dikumpulkan ke LKPD-nya. Nanti akan dicek ya, yang benarnya kelompok siapa ataupun misal yang salahnya. Nah, tujuan dari proses ini adalah untuk mengetahui pengetahuan kalian setelah diberikan materi pembelajaran hari ini. Tadi kalau masih ada yang salah ketika pre-test, harusnya ketika post-test sudah benar. Ya, harusnya benar semua ya. Cuma kita nggak tahu. Boleh silakan dibuka Kak. Dibuka.
Kamu tahu siapa ya? Jun saya. Oh ya udah, oke. Iya nggak mungkin ya. Kita lihat. Oke. Charles. Charles. Oke. Yang keempat bisa, yang kelima ya. Gimana? Soalnya? Bisa. Di akhir pembelajaran, Bu Mentari minta kalian menyimpulkan apa yang tadi sudah Bu Mentari sampaikan, terus juga kalian sudah pahami kerjakan post-testnya. Oke, boleh. Oke, saya Amos dan saya akan memberikan kesimpulan pada materi PHP kali ini. Ya, jadi PHP yang pertama itu bahasa programan scripting yang berjalan pada server. Dan PHP ini juga dia dibuat bersama dengan bahasa C. Makanya dia sintaksnya mirip-mirip dengan bahasa programan C. Dan software-software yang kita perlukan untuk mempelajari PHP ini ada yang pertama ada Exam, lalu ada Code Editor, lalu kita perlu juga web browser. Serta di sini ada kelebihan-kelebihan dari bahasa programan PHP. Yang pertama itu salah satu bahasa programan yang populer, dan yang kedua komunitasnya besar, dan yang ketiga dia ini open source. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya, Mos. Oke, ada lagi yang lainnya? Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Charles. Saya ingin memberikan kesimpulan lain dari materi PHP, yaitu ada 8 tipe data dalam PHP. Yang pertama adalah char, yaitu sebuah karakter yang biasa penulisannya itu diapit dengan petik satu, seperti contohnya A, B, C, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada tipe data string atau teks. Itu dia berisi sebuah kata atau kalimat yang biasanya ditulis dengan petik 2. Lalu yang ketiga ada integer, data integer atau number. Itu dia berisi data-data seperti angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu ada float, hampir sama dengan integer, bedanya float ini dia adalah bilangan pecahan yang angkanya itu koma, seperti 1,2, 2,2, 3,2, dan lainnya. Lalu ada tipe data objek, itu objek ini yang di dalamnya itu berisi data atau metode-metode yang nanti bisa kita panggil. Lalu ada tipe data boolean, yaitu boolean ini cuma punya 2 nilai, yaitu 0 dan 1 atau false dan true, yang biasa digunakan pada operasi perulangan. Lalu ada tipe data array. Array itu apa? Array itu adalah sekumpulan data yang ditaruh dalam satu tempat. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Amos dan Charles. Oke, boleh aku dulu buat bagus. Oke, berarti tadi menyimak materinya sudah cukup baik, sudah bagus. Oke, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ini yang pertama ada pemrograman PHP yang merupakan server-side scripting. Yang kedua ada tipe data pemrograman PHP. Ini ada integer tadi, float, array, boolean, string, object, role. Kemudian tools yang digunakan untuk pemrograman PHP adalah ada VS Code, ada browser, PHP interpreter, sama PHP server. Tadi interpreter sama server bisa kita ganti pakai apa? XMPP. Oke, materi pembelajaran selanjutnya adalah tipe data lanjutan yang akan kalian pelajari setelah ini. Tadi kan kalian cuma nanya deskripsi-deskripsinya aja ya. Nanti yang akan dipelajari sebenarnya lebih dalam lagi tentang bagaimana cara menggunakan tipe datanya dikombinasi dengan tipe data yang lainnya. Dan juga nanti ada penggunaan function untuk PHP gitu. Dan tadi juga ada ditanyakan tentang penyambungan dengan database-nya. Oke, sekian materi hari ini dari Bu Mentari. Untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih. Mari teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami. Hari ini kami telah melaksanakan tugas-tugas kami. Hari ini kami melaksanakan tugas-tugas kami Dalam menuntut ilmu. dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, Berikanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami. berikanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami. Selamatkanlah perjalanan kami. Selamatkanlah perjalanan